Dua tokoh yang vokal menyuarakan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah lepas dari status tersangka. Setelah pertemuan di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026, kesepakatan damai melalui Restorative Justice, RJ, diduga terjadi. Belum diketahui pasti ada negosiasi apa di antara Egy dan Damai di kediaman Solo. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusumanegara membenarkan jalur Restorative Justice telah disepakati baik oleh Jokowi dengan dua tersangka Egy dan Damai. Menurutnya, setelah pertemuan di Solo surat RJ langsung dilayangkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sejalan dengan RJ, penyidik Polda Metro Jaya disebut sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Benar sudah terbit SP3 bagi Bang Egy dan Bang DHL, tutur Rifai kepada wartawan, Jumat, 16 Januari 2026. Namun demikian terhadap tiga tersangka lainnya di klaster 1 yakni Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi masih terus berlanjut. Ketiga nama di atas tidak ikut sowan bersama Egy Sujana dan Damai Harilubis. Masih lanjut proses hukumnya. Untuk Rizal, Triroyani, dan Rustam, Red, tambahnya. Sementara itu, pada Kamis, 15 Januari 2026, Damai Harilubis mengatakan bahwa SP3 sudah diterbitkan oleh Polda Metro Jaya. Dengan terbitnya SP3, status hukum dalam proses penyidikan ijazah palsu Jokowi kini sudah berubah. Egy Sujana menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai sosok yang memiliki akhlak yang bagus. Pernyataan ini disampaikannya saat berbicara soal pertemuannya dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 8 Januari 2026. Pertemuan itu berujung pada penerbitan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, bagi dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yaitu Egy dan Damai Harilubis. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus, dia terima kita dengan baik padahal dia merasa yang difitnah, kata Egy di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 16 Januari 2026, sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Ia pun menyinggung Rai Suryo CS yang juga merupakan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Jadi soal kasus ini, kan ada Rai Suryo dan teman-teman yang merasa jagoan, ya lawan aja itu, ucapnya, sebagaimana dilaporkan jurnalis Kompas TV, Eka Marlupi. Dalam kesempatan itu, ia turut menjelaskan maksud dirinya bersama Damai menemui Jokowi di Solo. Menurut penuturannya, pertemuan itu untuk menegakkan kebenaran terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu. Ia juga menegaskan kedatangannya ke kediaman Jokowi bukan untuk meminta maaf. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau, ujarnya. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Egy kemudian memaparkan sejumlah alasan hukum yang menurutnya menjadi dasar keberatan atas penetapan status tersangka. Tak hanya itu, ia mengeklaim mempunyai dasar hukum berupa legal opinion dari Akademisi Universitas Islam Indonesia, UII, Yogyakarta yang menyatakan dirinya tidak pantas dijadikan tersangka. Sebab itu, dalam pertemuannya dengan Jokowi, ia mengaku menyampaikan permohonan agar status pencekalannya dicabut dan proses hukum terhadap dirinya dihentikan melalui penerbitan SP3. Sementara Ihwal Keadilan Restoratif atau Restorative Justice, RJ, ia menegaskan tidak benar kalau dirinya mengajukan lebih dulu. Pasalnya, menurut pandangannya, RJ itu kesepakatan antar pihak.